Oke, jadi jujur ini konten pertama kita, perdana. Jadi nantinya mulai dari sekarang, besok dan seterusnya itu kalian akan ngelihat keseharian kita. Jadi sebelum kita cerita gimana nih waktu pertama kali kita ketemu, kita akan nunjukin nih foto-foto kita waktu zaman kita pacaran awal. Kalian udah lihat kan waktu foto-foto kita pertama kali ketemu, dan ini ceritanya adalah kita itu pertama kali kita ketemu itu tahun 2011. Pada saat itu suami atau Lingga ini kerja di salah satu mall elektronik di daerah Surabaya. Dan kebetulan dia adalah salah satu promotor atau bisa dibilang penjual handphone, dan aku adalah customernya dia. Kayak gitu. Gimana sih awal waktu pertama kali kamu ngelihat aku? Tentang pertemuan waktu kita pertama kali kenalan gitu kan, dan kita saat pacaran. Dan waktu itu istri saya juga sebelumnya saya kerja di salah satu mall ya, kerja di salah satu mall elektronik, dan kebetulan saya di toko ponsel gitu kan. Nah, istri saya ini, ayahnya sih bukan istri, ayahnya lagi cari ponsel untuk adiknya gitu kan. Nah, ketika masuk di mall itu muter-muter kan, cari kan di situ banyak toko-toko, jadi saya cari satu-satu. Ya ternyata kebetulan beliau masuk ke toko saya dan cari brand, salah satu brand terkenal, ya saya nggak perlu nyebutin. Akhirnya pada saat itu saya juga, posisi saya juga sebagai salah satu promotor brand saat itu ya. Ya saya coba untuk switching ya, mengalihkan dari produk I jadi yang lain gitu kan ya. Lalu singkat cerita, istri saya ini saya lihat itu pada saat itu di depan toko, mondar mandir nggak masuk toko. Akhirnya ketika itu dipanggil lah sama ayahnya, suruh masuk kan gitu kan. Nah, kebetulan bertiga, ayahnya, adik, sama istri saya masuk. Habis itu pada saat itu adik ketika itu, kalau nggak salah, seingat aku itu dia sekolahnya masih SMP deh, SMP kelas 3. Iya sih, memang pada saat itu 2011 itu sekitar SMP dia, dan aku sendiri baru semester awal kayaknya, kalau nggak salah sih. Iya, jadi dari situ kan ada percakapan panjang banyak kan gitu kan. Nah, saya juga tiba-tiba tanyain, punya akun Gmail nggak ke istri saya, padahal yang beli itu adiknya. Kan ya aneh kan juga kan. Saya juga nggak, ya saya tiba-tiba ngomong aja kayak gitu sama istri. Jadi ceritanya adalah cinta pada pandangan pertama antara promotor si penjual handphone dan customer si pembeli handphone. Nah, udah selesai nih, pada saat itu udah selesai beli, udah pulang gitu kan. Nah, ternyata besoknya ngajak temennya borong. Sebenarnya bukan borong sih, bukan. Apa itu? Jadi itu ceritanya ada salah satu teman kuliah juga, itu tuh kebetulan dari luar pulau sih gitu. Dia kebetulan juga nanya gitu, Fit, kamu tahu nggak sih tempat jual handphone yang murah gitu pada saat itu? Karena dia sendiri mau beli handphone dalam jumlah yang lumayan banyak, dan kepikiran dong pada saat itu, oke, aku punya kenalan. Dan tercetuslah pikiran pada saat itu tuh ke counternya si suami ini.
pas pada saat itu kamu pas libur apa masih tetap masuk? libur. Singkat cerita akhirnya kita ke sana dong, aku sama temanku ke sana, dan ternyata kebetulan hari itu tuh suami lagi libur dan pastinya zonk dong gitu, berharapnya pengennya ketemu sama si suami, ternyata ketemunya sama temennya. Temennya itu nggak tahu ujung-ujungnya, sedikit sih cerita-cerita gitu, dan ujung-ujungnya itu dia minta nomor telepon aku dan aku nggak ngasih dong gitu, karena memang pada saat itu aku berharapnya itu dapat nomor telepon si suami ini. Dia sedikit kecewa, kita pulang. Entah kenapa 3 hari kemudian temen aku yang tadi itu minta dianterin lagi ke counternya si suami ini. Oke, dengan senangnya kita berangkat. Tapi nggak disangka-sangka ternyata pas pada saat perjalanan ke mallnya itu, akhirnya aku ada sedikit kecelakaan sedikit. Jatuh ya waktu itu ya? Ya jatuh, Kepleset. benar sekali. Jatuh dari motor yang akhirnya menyebabkan baju ini kotor. Celana ini kotor dan harus tetap masuk ke mall itu. Sedangkan masuk ke mall itu masih ingat banget. Jadi pakai sandal jepit, celananya kotor, pakai jaket hitam, terus tasnya tuh tas lempangan yang di samping itu. Udah oke, nggak peduli, yang penting semangat karena pikirnya bakalan ketemu mas ini nih gitu. Ini berat banget sih. Oke. Jadi waktu udah sampai di counter itu, dalam hati seneng dong, ada mas itu gitu. Udah, kita ngobrol-ngobrol, sedikit pendekatan di situ. Akhirnya tapi tetap agak jaim gitu. Gak mungkin juga langsung minta nomor teleponnya si mas ini kan. Akhirnya teman itu ngobrol, si suami ini ngendal teman aku untuk beli handphonenya, beberapa handphone lagi. Akhirnya udah pulang nih, kita pulang. Akhirnya pas di rumah, aku kok lupa sih ceritanya. Pulang, habis itu kamu itu aku minta nomor telepon ke teman saya. Enggak, bukan gitu ceritanya. Jadi pas waktu pulang itu kok nggak tahu kenapa tiba-tiba aku kepikiran gitu loh sama mas ini. Yeay. Kepikirannya apa sih? Gitu kayak dia tuh selalu, padahal itu tuh lagi-lagi tuh terulang, kayak waktu kapan itu pertama kali ke counter itu ada yang beli handphone, cuman aku yang diliatin gitu. Itu begitu juga dengan temanku yang beli handphone, borong handphone, tapi yang diliatin itu aku gitu. Ya secara cewek pada saat itu kalau diliatin cowok pastinya kan ya pasti pede lah, jadi kayak ngerasa kenapa sih ini kok ngeliatin aja gitu, dan bertanya-tanya dong gitu, kayak penasaran. Akhirnya memberanikan diri WhatsApp lah, bukan WhatsApp sih, istri ngechat ke jadi ke memberanikan SMS ya. Nggak tahu kenapa, aku juga bingung, aku juga lupa ya pada saat itu kenapa aku bisa dapetin nomor teleponnya si mas yang temennya dia satu outlet itu, satu store itu. Jadi aku tanpa basa-basi aku tanya lah gitu, mas boleh mas temennya boleh nggak minta nomor teleponnya temennya mas itu gitu. Maksudnya tuh aku minta nomor teleponnya dia gitu. Akhirnya dia ngomong nanti ya aku kabarin lagi gitu. Aku tanya orangnya dulu aja, tapi yang jelas namanya dia itu ini loh gini. Dan dia sedikit agak jelek-jelekin juga gitu, jangan mau sama dia itu pacarnya banyak gitu. Nah di situ tuh oke, udah punya pacar berarti mas ya, udah punya pacar sama aku aja. Temennya tuh sempat ngomong kayak gitu, cuman ya udahlah. Akhirnya udah lama dong, udah sedikit agak kecewa. Akhirnya beberapa saat kemudian ada bukan WhatsApp sih, pada saat itu ada SMS masuk. Ternyata itu dia yang SMS duluan. Yeay. Jadi dia SMS dan akhirnya dia minta nomor telepon, kita tuker-tukeran kontak. Singkat cerita langsung ke
janjian ya, kita buat janji Sebenarnya kebetulan bukan niat bukan ke rumah, akhirnya janjian ke rumah waktu itu. Kebetulan saya juga pertama kali ya ke Sidoarjo, bukan pertama kali sih istilahnya, pertama kali saya tahu rumahnya kan gitu kan, dan udah nyamperin di situ, dibukain sama, saya ketok pintu kan, dibukain sama ini ya, pembantu rumah tangga ya mas, iya ya pembantu Mbak rumah yang tangga, kerja Mbak di siapa rumah namanya, dulu, Mbak Ati. Mbak Ati ya, dari salah satu pembantu rumah tangga di situ. Habis itu dibukain, terus saya disuruh masuk. Nah akhirnya saya juga jujur nih, baju sama celana saya itu robek-robek, jadi yang saya pakai itu, jadi benar-benar aku sih nggak sopan sih, saya pertama kali kunjungan di rumahnya, celana itu robek-robek, jadi kayak preman gitu kan. Ya saya sih cuek lah gitu kan. Ya akhirnya istri keluar, ternyata ada gitu, keluar, akhirnya ya siap-siap, ya udah kita langsung menuju ke salah satu mall yang di tengah kota Surabaya ya, misalnya di situ kita makan ya, nonton, ngobrol, ya gitulah. Ya nama pacaran ya. Enggak sih, kan pertama nggak mungkin langsung mikir pacaran, jadi itu first date kita ceritanya. Dan pada saat kita kebetulan itu kita tuh pulang sekitar setengah 9 malam itu kita udah pulang. Dan saya sih kalau aku sih berpikir kalau kayaknya nggak mungkin dia orang ini serius kayak gitu. Dan akhirnya kita cerita akhirnya bener, ternyata itu bukanlah pertemuan terakhir kita gitu seperti yang aku takutkan gitu. Ternyata besoknya dia tuh masih telepon gitu. Besoknya dia masih telepon, malah lebih intens daripada yang kemarin gitu. Ya tiap pulang kerja gitu ya telepon. Jadi istilahnya saya pulang kerja itu sekitar jam 10, nyampe rumah itu jam 11. Jadi perjalanan dari mall tempat kerja saya ke rumah itu 1 jaman, jadi 45 menit lah kira-kira estimasi. Nah waktu itu saya telepon dulu itu salahnya kayak sekarang salah satu kayak WA atau apa itu dulu nggak ada, jarang pakai itu, dulu banyakan messenger yang lain gitu kan. Nah saya sih langsung telepon, jadi saya langsung nggak basi-basi telepon gitu kan. Akhirnya dari obrolan itu akhirnya kok nyambung, jadi tiap hari itu. Jadi saya rutinitas tiap hari ya, aku itu nelpon terus gitu kan, nelpon ngabarin, terus dia juga nelpon ngabarin, jadi kita nggak kerasa ya yang ya. Itu kita sampai telepon itu berapa jam? Sampai jadi jam berapa? Itu dulu suami tuh pulang jam 10 sampai kadang tuh jam 3 telepon, sampai selesainya tuh jam 3 malam. Nggak tahu itu apa yang diobrolin, karena kita kan memang dibilang masih awal, tapi nggak tahu ya, namanya mungkin ya jatuh cinta itu ya kayak gitulah. Akhirnya kita jalan beberapa bulan, tapi yang sempat jadi pertanyaan itu, kok cowok ini nggak nembak sih gitu. Tapi padahal kita tuh udah deket banget, kita kemana-mana berdua gitu, kita jalan berdua, kita makan berdua, kita nonton, kita udah deket banget. Tapi suami ini nggak pernah nembak gitu. Pastinya kita pihak perempuan pasti was-was dong gitu, kita kemana-mana udah berdua, maksudnya kita nonton, kita kemana, kita pergi berdua, cuman kok orang ini kayak nggak ada kepastian dong. Pastinya aku tanya dong sama si suami ini,
kok kamu nggak pernah nembak aku, kamu tuh nganggap aku apa sih gitu, kok kamu nggak pernah nembak aku gitu. Dan yang membuat aku kaget adalah dia ngomong, aku itu pacaran sama kamu bukan pengen pacaran senang-senangan aja gitu, aku pengen pacaran sama kamu tuh serius. Dan jujur aku kagetnya kenapa, karena pas pada saat itu memang aku tuh nggak ada kepikiran untuk kesana dulu kan, karena secara umurku tuh masih muda dan suami itu memang sama aku bedanya tuh 6 tahun gitu, 6 tahun. Jadi antara kaget, percaya, seneng, sama campur aduk. Oke. Terus sudah jalan 4 bulanan kayaknya. Ya, 4 bulan ya. Setelah lebaran, ternyata orang tua dari keluarga dari suami mainlah ke rumah aku gitu. Secara kaget dong, kita tuh belum pernah, apalagi aku sendiri jujur belum pernah kedatangan keluarga dari pihak laki ke rumah. Terus gimana nggak tahu ceritanya, akhirnya kayaknya tuh bisa dibilang bisa minta gitu ya, minta aku untuk tunangan atau nggak tahu gimana, itu urusan orang tua. Tapi yang ayah sih ngomong, bapak itu pernah ngomong itu nggak boleh dulu sebelum Fitri itu lulus kuliah. Dan saya juga belum lulus waktu itu ya, kuliah belum lulus. Kita ngelewatin dong, jadi dari 4 bulan itu setelah kedatangan keluarga dari laki itu ke rumah, dan dengan tegasnya papa sendiri ngomong gak boleh dulu sebelum Fitri lulusin kuliah. Kita jalan sampai, kita tuh pacaran berapa tahun ya? Sampai 2015. 5 tahun, 4 tahun. Jadi kita tuh jalan 2011 sampai kita nikah itu 2015 kita nikah. Udah nikah. Ya udah akhirnya kita pada saat itu udah nikah ya. Ya, kita udah nikah. Kita di berapa lama tinggal di rumah itu? Iya sih. Sementara itu. Waktu abis nikah itu nggak tahu kenapa kayak tahunan ya. Iya. Kita itu, aku sih terutama aku dari pihak perempuan itu abis nikah itu ngerasa kok kayak masih belum mau gitu, jauh dari orang tua. Dan akhirnya mau nggak mau suami itu ngikutin mau aku untuk tinggal di rumah orang tua aku gitu. Setahun ya? Setahun. Habis itu aku kerja, disuruh sama atasan saya untuk tinggalin kota Surabaya. Jadi aku disuruh untuk megang area besar, area Bali, Nusra, Papua. Nah di situ saya harus ninggalin keluarga besar saya, keluarga besar istri. Akhirnya kita mandiri di situ. Semua barang kita bawa. Wah itu berat sekali tuh, banyak barang yang kita bawa. Akhirnya kita di sana ya sambil kerja sambil liburan, jadi honeymoon gitu kan. Kita juga berharap untuk dapat momongan gitu. Setelah kita jalani di sana hidup mandiri lama di sana, habis itu kita keliling juga, sempat ke pantai, kita ngeliatin Bali itu seperti apa sih ya. Kebetulan juga kita kan belum pernah sampai selama itu, jadi kita kurang lebih 6 bulan kita di sana, tinggal di sana. Jadi tanpa ada saudara, dan hidup benar-benar kita survive di situ, hidup kita. Nah dengan rutinitas itu saya juga disuruh sama atasan saya untuk pergi ke setiap bulan ya, harus pergi ke luar pulau, luar kota atau luar pulau. Jadi saya juga kasihan juga lihat istri tinggal terus. Aku mengajukan balik ke Surabaya ya, estimasi ya kurang lebih kita hitung itu 6 bulanan. Nah di situ
aku sama istri akhirnya balik, dan kita bawa semua barang-barang banyak besar gitu kan, banyak. Akhirnya kita balikan ke rumah lagi. Setelah balik, kita baliknya tuh ke rumah istri. Jadi balik lagi ke rumah istri, akhirnya dapat kita nggak mau sih saya ngerepotin ya kan. Kita akhirnya memutuskan untuk kontrak gitu kan, mandiri gitu kan. Akhirnya kewujud, kita kontrak setahun, walaupun kita keluar tapi kita masih dekat sama wilayahnya mertua ya. Jadi walaupun kita mandiri, istri masih belum bisa jauh gitu dari orang tuanya. Dan Ya seperti itu apa? berjalan sekitar kita tuh udah tinggal sendiri sekitar 3 tahunan lah, 3 tahunan. Akhirnya ya sebenarnya banyak sih ya, dibilang banyak cerita. Pasti namanya rumah tangga itu pasti banyak senengnya juga, sedihnya juga pasti gitu. Tapi gimana caranya kita tuh ngelewatin itu semua sih gitu. Yang jelas memang pada dasarnya waktu pertama kali aku ketemu sama suami itu memang kita berkomitmennya itu bukan untuk main-main gitu. Jadi ya kita udah berkomitmen seperti itu, dan kita akan ngelewatin sama-sama berdua apapun itu. Susah sedihnya kita bakalan terus berdua, insya Allah terus berdua gitu. Jadi gitulah cerita kita dari pertama kali kita ketemu sampai akhirnya kita nikah 5 tahun ini gitu. Dan ya semoga sedikit menginspirasi lah ya untuk kalian-kalian yang belum nikah. Apapun itu tuh bisa terwujud kalau kalian itu bisa ada kemauan gitu. Jadi kita akhir ya benar, dihalalkan gitu ya, lebih enak itu apa-apa yang halal, jadi nggak kepikiran dosa ya. Cukup kayaknya video kita perdana untuk hari ini. Kalau kalian suka video kita, kalian bisa like video kita, dan kalaupun kalian mau komen di tabel komentar, kalian boleh, aku persilahkan, boleh. Namanya aja juga kita itu perdana, dan kita tuh baru, dan kita tuh pastinya akan minta saran-saran dari kalian. Oke, kita akhiri videonya. Makasih buat banyak kalian semua yang udah menyaksikan video perdana kita. Makasih pastinya buat teman-teman yang udah nyaksiin video kita dari awal sampai akhir. Mungkin kayaknya ada kata-kata kita yang sering berbelit, ya maklum lah ya, ini kan perdana kita gitu ya. Pastinya untuk kedepannya kita akan lebih improve ya, improvisasi. Pastinya pasti akan mengalami perbaikan. Sekian teman-teman, terima kasih. Bye-bye.